Oke, assalamualaikum. Balik lagi sama gue, Ilan Alkatiri. Di konten ini gue mau ngebahas tentang timnas Indonesia. Sudah ada banyak pemanggilan pemain. Siapa aja orang-orangnya? Kira-kira siapa pemain barunya dan debut apa enggak dia nanti? Lawan kita seperti apa kekuatannya? Sintayong juga kemarin sempat ke Malaysia. Ngapain kira-kira? Jadi gue banyak banget di sini akan membahas. Kayaknya konten ini akan seru sekali. Makanya sebelum itu gue minta sama kalian untuk di like video gue. Selain itu, terus kalian subscribe juga yang udah dibunyiin loncengnya. Terus yang belum sholat pastikanlah kalian sholat dulu, baru setelah itu nonton video gue lagi. Jangan jadikan gue menjadi penghambat kalian untuk melakukan yang mana itu adalah kewajiban kalian. Gue akan membahas satu persatu. Gue akan mulai dari line up-nya. Oh iya, gue lupa. Gue lagi pakai kaos, ini akan gue tunjukkan sedikit ke kalian. Ini kaos keren banget, gue kedatangan, ini kaos Indonesia. Lo bisa beli di Shopee, gue akan munculin keranjangnya di sini. Oke, lo lihat keranjangnya. Ini sablonannya, dari mulai bahannya, ini enak banget, dan ini gue rekomendasi banget tokonya. Selain itu, kalau pakai kaos sudah keren, tapi nggak wangi, ya salam. Agak kurang gimana gitu. Makanya, gue juga mau rekomendasiin, ini dia. Yoi, gila ini. Ada Bernina, ada Moritz, sama satu lagi Fresca. Ini juga ada di keranjang di bawah. Kalian juga bisa langsung ke sana. Top Marco Top. Pokoknya wanginya, lo baca aja reviewnya. Banyak banget reviewnya di Shopee gue. Ya kalau cocok, kalian beli. Nanti kasih review juga yang bagus-bagus. Oke? Jadi langsung ada keranjang di bawah. Itu keranjang Shopee. Kalian belinya langsung, pencet itu langsung ke Shopee. Jadi coba-coba aja dulu. Nanti ini adalah fitur terbaru dari YouTube. Jadi jadikanlah kalian orang-orang pertama yang mencoba fitur itu. Oke. Ini dia line up-nya. Gue akan mencoba satu persatu. Jadi ada yang mengagetkan gue juga dari sisi striker terutama. Dan itu menandakan kalau kita nggak akan bertahan lagi. Kita justru akan bermain lebih menyerang, serius. Karena striker yang di bawah banyak banget. Oke. Gue akan mulai satu persatu. Yang pertama dari lini paling belakang, kiper. Di sini ada Martin Paes. Gue akan tampilkan fotonya. Jadi di wawancara gue akan kasih tau lagi di wawancara waktu itu, Martin, lo nih mau dipanggilnya Martin Paes atau Martin Paes atau siapa dia bilang? Dia bilang keduanya buat gue boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Lo mau panggil gue Paes, lo mau manggil gue Paes, boleh-boleh aja. Jadi lagi-lagi gue lebih enak manggil Paes. Kayaknya kalau Paes kayak besohib gitu, kayak udah deket bener gitu. Jadi Martin Paes, oke? Yang kedua ada Nadeo dipanggil juga, dan ada Hernando Ari. Ini tiga kiper terbaik yang kita miliki untuk saat ini. Tentu Martin Paes akan menjadi pilihan utama untuk timnas Indonesia pastinya. Yang kedua ada Hernando, dan Nadeo adalah pilihan ketiga mungkin ya. Oke. Di sisi pertahanan ada Asnawi, ada Jordi Amat yang baru sembuh cedera sebenarnya. Kemarin pun Sintayong ke Malaysia, gue spill dikit, dia menonton salah satunya untuk nonton Jordi Amat selain untuk membaca kekuatan Cina, karena banyak banget dilawan si Jordi Amat itu pemain Cina-nya. Ada 5, nanti gue akan sebutkan satu persatu orang-orangnya. Jadi dia baru comeback, dia lagi cedera juga, tapi gue heran banget kenapa sampai dibawa. Mungkin Sintayong nggak terlalu memikirkan lini pertahanan karena dia targetnya menyerang habis, targetnya menang, jadi ya oke lah, lini pertahanan diisi sama yang nggak fit juga masih oke, karena dia kan posisinya menggantikan si Justin Hubner yang cedera. Jadi belakang kita sebenarnya udah super solid tanpa si Jordi Amat pun sekalipun. Oke. Yang berikutnya sebelahnya ada si Kelvin Perdong Alkatiri. Sebelahnya lagi ini dia sepupu gue Shane Patinama Alkatiri juga kebenaran. Terus ada Pratama Arhan, ada Ferrari, ada Rizky Ridho. Ini adalah pemain lokal yang levelnya setara dengan pemain-pemain keturunan. Eliano yang berikutnya, Eliano harusnya sih dia nggak ditaruh di sini, dia kan lebih ke menyerang ya, dia lebih gelandang serang. Tapi nggak apa-apa lah ditaruh di lini belakang. Ini banyak banget soalnya, gue udah ngelihat ada berapa, coba gue ulangin nih. Ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Banyak gila lini belakang kita, oke? Next ada Sandy Walsh, ada Maes Hilgers. Nah, Hilgers ini sebenarnya penyebutan namanya bukan Hilgers juga. Dia pernah ditanya, disebutin sama dia Hilgers, apa itu? Susah. Wah, hasil kita nggak bakal bisa, lidah kita beda sama orang Belanda. Belanda sarapannya roti sama keju, kita nggak tuh. Jadi jangan dicoba-coba, susah. Kita panggil aja
Hilgers, pasti dia mau. Oke. Yang berikutnya ada J. Itzes, kebenaran Alkatiri juga dia, ibunya. Jadi dia ya masih bisa dibilang masih saudara sepupu 2 kali sama gue. Dan gue ketemu J. Itzes KW. Gue ketemu J. Itzes KW. Nanti gue tampilin fotonya. Ini dia nih, gue sama dia nih. Ini lucu banget ini orang. Gue ketemu di pertandingan kemarin Timnas Indonesia U20 lawan Yaman. Masuk TV juga dia, dan dia live juga di TV nasional. Gue ngeliat pertama di big screen-nya ada, gue bilang apaan sih, yang mirip-mirip kan suka ada tuh kalau misalkan lagi break ya. Ada dia, akhirnya pas di luar gue ketemu lagi, gue ngobrol-ngobrol. Akhirnya gue posting di Instagram gue, si J. Itzes. J. Itzes komennya lebih lucu daripada kontennya. Biasa, orang kita kolom komentar tuh lebih dahsyat dibanding isi dari videonya. Oke, J. Itzes, yang berikutnya ada Wahyu. Oke, next, gimana nextnya nih? Ada, ya salah, Profesor Tom Haye. Gila. Marcelino Ferdinand, ada Kambuaya dipanggil, ada Nathan sama Ivar Jenner. Ini jadi orang-orang 1, 2, 3, 4 ini jadi kebanting dengan adanya si satu frame dengan si Tom Haye. Gila ini Profesor. Mudah-mudahan dia bisa bernari-nari di lapangan lagi. Oke. Next, ini adalah lini depannya. Ada Ragnar Oratmangun, ada Malik Rizaldi, Rafa Strike, ada Witan Sulaiman. Witan lagi top perform juga sekarang. Ada Dimas Derajat. Dimas Derajat juga lagi oke. Dia di Persib lagi bagus banget. Kalau nggak salah 2 game hasil golnya banyak. Dia kalau nggak salah hampir 4 gol gitu. Hoki Caraka agak mengagetkan kenapa dia dipanggil, padahal masih ada Ramadan Sananta. Ramadan Sananta akhirnya kaget mungkin dia nggak dipanggil. Dia ngupload story di Instagramnya. Yang diupload papan tulis itu isinya tuh menu latihan dia gitu. Jadi kayak menunjukkan kalau gue juga lagi latihan nih, kenapa nggak dipanggil? Mungkin begitu. Ini analisa gue aja. Oke? Oke, Caraka memang mengagetkan buat gue kenapa tiba-tiba dipanggil tadi. Oke? Egy juga bagi gue kayaknya di Dewa juga dia kemarin jadi cadangan. Apa cedera apa kenapa gue nggak tahu, tapi kayaknya performanya lagi nggak oke-oke amat. Jadi kalau misalkan si Eliano bisa ditarik agak ke depan, ya Witan, Oratmangun, Eliano itu menjadi pilihan utama harusnya. Rafa mungkin di pinggir, jangan di striker. Nah, Dimas Derajat bisa mungkin bisa jadi pemecah kebuntuan karena dia lagi performa lagi bagus. Jadi ketika performa lagi bagus, cobain karena dia lagi pede-pedenya sekarang. Oke? Jadi sedikit lini belakang yang jadi perhatian gue. Ini kayaknya sih kalau menyerang gini, gue yakin nggak akan banyak banget pemain di lini belakang gitu. Paling yang main mungkin Verdong pastinya, J. Itzes, si Mes Hilgers dia main nanti, Sandy Walsh juga kemungkinan sama Rizky Ridho. Kayaknya sih yang akan dipasang si orang-orang ini. Mungkin Arhan, Wahyu, Asnawi, terus Shane Patinama mungkin akan jadi cadangan dulu di kesempatan nanti ketika lawan Bahrain dan China. Kemungkinan seperti itu. Oke? Sekarang ngomong ke berita-berita yang lainnya. Ada 2 pemain baru, Mes Hilgers dan Eliano. Kemungkinan besar dia akan debut karena dia udah resmi disumpah, dan beda biasanya disumpahnya itu biasanya kan di Indonesia ya. Nah, khusus dia disumpahnya itu di KBRI di Belgia gitu. Mungkin karena jadwal yang padat nggak memungkinkan kalau dia harus datang ke Indonesia. Jadi disumpahnya di sana. Dari kita yang berangkat ke sana justru dan diambil sumpah di sana. Sah, memang banyak yang sudah melakukan itu, dan ini nggak spesial juga kata Pak Erik karena banyak banget yang udah melakukan, bukan hanya karena pemain bola gitu. Jadi orang-orang biasa juga ada yang diambil sumpahnya nggak di Indonesia. Oke? Terus tinggal perpindahan federasinya aja. Perpindahan federasinya biasanya memakan waktu itu 1 minggu ya. Biasanya 1 minggu, nah gue nggak tahu nih. Biasanya 1 minggu 3 hari, 4 hari, gue lupa kasus siapa waktu itu. Sekitar 4 hari aja udah pindah tuh si Martin Paes kalau nggak salah ya. Martin Paes kalau nggak salah tuh yang cepet banget dia perpindahan federasinya. Oke? Dengan adanya 2 orang ini, perubahan drastis dialami sama Timnas Indonesia. Selain pada dirinya, Timnas Indonesia juga merasakan efek yang luar biasa dramatisnya dari segi harga pasar. Harga pasar Timnas kita sekarang 426 miliar
Sebelumnya kita 290. Itu Tom Haye waktu itu menjadi pemain paling mahal, yaitu 52 miliar kalau nggak salah. Dan sekarang Hilgers ini dia si Eliano lah, ini Eliano 13 miliar, memang nggak mahal-mahal amat nih anak. Kalau si Hilgers fenomenal, dia 121 miliar nilai pasar dia. Jangan disangka-sangka nanti itu adalah gaji yang diserahkan nama PSSI ke pemain ini. Ini kadang-kadang Akamsi bacotnya gede, tapi nggak ngerti apa-apa ya. Tiba-tiba dia bilang, itu kan pemain dibayar, itu pemain harganya tuh, lihat aja tuh, ada yang di berita 400 miliar. Ya salah. Akamsi taunya ngoceh, nggak tahu isi permasalahannya. Jadi emang kadang-kadang nih kaum Akamsi suka bikin puyeng kepala kita bareng-bareng. Oke? Ah, kita akhirnya menjadi tim 10 besar tim termahal di Asia. Ya salam. Akamsi mana paham? Nggak bakal paham dia. Kita peringkat ke-8 ngalahin Qatar dan Cina. Cina lawan kita. Jadi sama Qatar aja masih mahalan tim kita. Sama Cina masih mahalan tim kita. Gila nggak? Luar biasa. Media Vietnam nggak seneng hati. Media Vietnam nggak seneng hati. Ngoceh di media-media, dia bilang ada kemungkinan timnas Indonesia ini memakai 11 pemain starting line up-nya pemain naturalisasi semua. Maksudnya dia mau sarkas, dia mau nyindir, mau ngeledekin kita. Emang kenapa kalau kita pakai pemain 11 naturalisasi? Jangan-jangan ada Akamsi juga di Vietnam. Harus ya dia ngurusin timnas dia aja yang udah kita bantai berkali-kali. Nggak usah ngurusin kita. Level kita udah bukan di situ lagi. Ente kagak diajak. Jadi jangan ganggu-ganggu gitu lagi. Bahkan kalau berkaca dari Piala Asia kemarin, tim Vietnam disatuin semuanya di jumlah nilai pasarnya sama si Hilgers. Masih mahalan si Hilgers. Udah jangan banyak cincong makanya. Ente nonton aja, nikmatin. Bangga lah karena ada perwakilan ASEAN yang akan bismillah ya, mudah-mudahan insya Allah yang akan melenggang terus sampai ke Piala Dunia. Amin. Ya salam. Piala Dunia. Gila. Geger sih. Gue yakin kita Indonesia nih nggak masuk Piala Dunia aja. Ada event Piala Dunia aja. Itu repotnya setengah mati. Di jalan-jalan semua tema-tema Piala Dunia. Di TV Piala Dunia nggak beres-beres. Konser Piala Dunia segala macam. Lo bayangin kalau kita ikutan. Lo bayangin kalau kita masuk. Geger nih negeri bakalan. Oke. Yang berikutnya, timnas Indonesia akan berangkat ke Bahrain itu tanggal 5. Jadi pemain-pemain lokal dari liga lokal maksud gue itu akan berangkat bareng-bareng dari Jakarta. Pemain yang dari Eropa, yang abroad, mereka akan langsung ke Bahrain. Karena dia juga menjadi tempat transit juga aslinya si Bahrain itu. Jadi bertemulah di sana, di tanggal 10-nya akan bertanding. Setelah itu pakai pesawat charter kemungkinan besar ya. Setelah itu baru berangkat ke Cina yang katanya stadion jauh, nggak apa-apa. Ya tanggal 15-nya kita tanding lawan Cina. Mudah-mudahan sabu bersih karena gue ngelihat dari striker yang dibawa sangat banyak itu, rasanya sih Sintayong targetnya pasti menang 6 poin dan gue nggak yakin kalau Sintayong akan bermain bertahan lagi gitu. Pasti lebih bermain terbuka dan pasti lebih menyerang dibanding lawan Australia dan lawan Saudi Arabia. Karena lawan Saudi lawan Australia ya kita mah ngarepin serangan balik aja, kita jaga endok istilahnya. Oke. Terus efek kaget ini gosip sedikit akan dirasain sama si Mas Hilgers sama si Eliano. Cuman sayangnya gini, sayangnya tuh mereka nggak main di Jakarta. Harusnya kalau misalkan main di Jakarta pasti girang deh ngelihat kegilaan-kegilaan dari tifosi atau fans dari timnas Indonesia. Karena Martin Paes juga Paes di wawancara di Amerika dia bilang kalau gue jalan di Dallas, gue jalan-jalan kemana-mana, nggak ada orang peduli sama gue. Beda halnya sama ketika gue di Indonesia, orang semua ngerubutin gue. Bahkan ada petikan kalimatnya dia bilang gini, Anda melihatnya di internet, Anda melihat angka-angkanya dan Anda tidak dapat benar-benar memahaminya. Lalu kami tidak dapat meninggalkan hotel tanpa keamanan, tanpa security maksudnya. Jadi jauh banget perbandingan antara di Amerika dan di Indonesia, dan mereka suka dengan hal itu gitu. Justin Hopner juga ngomong dia kaget. Nanti juga si Hilgers juga bakal kaget nih. Tapi si Justin Hopner dibilang kaget. Dia bilang pas diwawancara kalau saya jalan semua orang lari nyamperin saya minta foto dan minta tanda tangan. Oke. Saya masuk ke toko, misalkan dia masuk ke toko sport atau apalah gitu di mall atau di mana, pas dia mau keluar udah ratusan orang yang nungguin dia. Dia bilang saya kaget dengan hal itu. Jangankan ente, I show speed, kaget-kaget dia ke Indonesia. Sakit memang, orang-orang kita tuh emang dahsyat. Dia speed itu mencatatkan rekor
sekali seumur hidupnya 1 juta view ketika live streaming, 1 juta view di live streaming, dan dia dan video itu menjadikan video live streaming dengan penonton terbanyak sepanjang masa, sepanjang channel dia berdiri. Gila, Indonesia. Kaget-kaget. Sayang aja sih Hilger sama si Eliano adanya di Bahrain sama di Cina, dia nggak ke Jakarta. Kalau ke sini, waduh, geger. Oke. Sintayong tadi gue disinggung ke Malaysia, dia mau ngeliat si Jordi Amat main yang pasti, tapi sayang Jordi Amat dimainin di menit 87, jadi nggak bisa begitu kelihatan permainannya karena baru sembuh cedera juga, dan itu juga masih masa pemulihan. Makanya tadi gue bilang gue heran kenapa tetap dipaksa dibawa si Jordi Amat, padahal dia baru sembuh dari cedera. Ya mungkin gue nggak tahu dia kenapa, tapi harusnya ada opsi lain gitu. Cuman nggak apa-apa. Mungkin kita udah banyak backnya, jadi ya Jordi Amat gue nggak yakin kalau dia akan main gitu. Pasti ada Rizky Ridho, ada Itses, ada Verdong, terus ada Hilgers. Waduh, ini persaingannya agak ketat banget. Oke. Terus selain dia ngeliat Jordi Amat, jadi ternyata itu ada sekitar 5 pemain. Jadi Jordi Amat ini JDT ini lagi tanding sama nama klubnya. Tadi gue catat kemana ya? Nama Shanghai Shenhua. Oke, nama lawannya. Nah, di Shanghai Shenhua itu ada 5 pemain timnas Cina. Jadi Sintayong selain mau ngeliat Jordi Amat, dia mau ngeliat juga calon lawannya dia. Ada 5, dan 5 ini pemain inti lagi di Shanghai. Cuman 1 yang jadi cadangan yang masuk di babak kedua kalau nggak salah. Tapi semuanya pemain inti. Siapa aja dia? Yang pertama namanya Fernandinho apa ya? Fernando, hasil tulisannya kayak gitu, susah. Yang kedua ada Ian Shenglong. Ian Shenglong ya, bukan Ilan ya. Ilan Shenglong nggak pantas. Ilan Alkatiri, Ian Shenglong. Terus yang ketiga ada Zeng Xiang, gue nggak tahu nyebutin gimana tulisannya, ZEX-IANG, Zeng Xiang. Terus yang keempat ada Wang Haijian. Yang kelima ada Su Haoyang. Oke. Dan ternyata ada pemain naturalisasinya di timnas Cina. Jadi ada 3 pemain naturalisasinya. Si Fernandinho yang pertama, yang kedua ada si Thias Browning, yang ketiga ada Alan Carvalho. Ini ada 2 orang Brazil di sini yang dia udah lama banget main di Liga Cina dan dia akhirnya dinaturalisasi. Tapi mainnya juga gak fenomenal. Dari 10 game cuma nyetak 1 gol apa 2 gitu. Kalau nggak salah satu gol dari 10 pertandingan di si Carvalho. Jadi walaupun naturalisasi nggak menakutkan buat kita, dan kalau di atas kertas ya kayaknya sih tim kita di atas tim Cina ya. Dari nilai pasar juga kita di atas ya. Bahkan kemarin lawan JDT pun dia kalah 3-0 tim si Shanghai Shenhua ini yang ada 5 pemain timnas Cinanya. Jadi nggak jago-jago amat sebenarnya. Harusnya kita bisa memenangkan pertandingan. Lawan Bahrain juga harusnya kita bisa menang. Kenapa? Karena nilai pasarnya juga di bawah kita. Terus Bahrain ya pasti di bawah Qatar lagi sih mungkin. Gue gak tahu deh apa di atas kita apa di bawah. Hasil insya Allah bismillah kita berdoa semoga timnas kita bisa lancar-lancar aja dan memenangkan sapu bersih away kita, mendapatkan 6 poin. Nanti ketika kita di home lagi kita bisa menang lagi atau seri lagi, ya Piala Dunia semakin di depan mata. Amin insya Allah. Sekali lagi gue ingetin, kaos gue lo bisa dapatkan di Shopee. Linknya udah gue taruh di situ. Coba gue munculin lagi sekali lagi, coba kalau bisa ya. Cuman kayaknya nggak bisa deh. Kalau nggak bisa lo ke awal lagi aja. Tapi ntar di sini juga ada kotak-kotaknya sih. Atau lo ke awal lagi aja ntar. Ya lihat sama parfum gue. Oke, kalau mau beli ini yang 50 milinya enak banget, udah gue jamin. Urusan wangi-wangian gue udah pakar deh insya Allah. Oke. Oke, cukup sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.